Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para sahabat KSI, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan merenung bersama sebuah kisah yang tidak hanya mengandung drama sejarah, tetapi juga sebuah pelajaran penting mengenai kehormatan, keberanian, dan kesetiaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zinki, salah satu penguasa besar di wilayah Suriah yang dikenal dengan kesalehannya, sebuah kejadian langka namun mengguncang terjadi. Dalam suatu malam setelah melaksanakan salat tahajud, Nur ad-Din Zinki tertidur dan dalam tidurnya ia mengalami mimpi yang membuatnya tertegun. Dalam mimpinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul dan dengan penuh kegelisahan beliau menunjuk kepada dua pria yang memiliki rambut pirang. Rasulullah bersabda kepadanya, "Ya Mahmud, selamatkan aku dari kedua orang ini." Terbangun dari tidur, Nur ad-Din terkejut, namun ia tidak langsung menghiraukan mimpi itu. Namun, mimpi yang sama datang berulang kali, 3 kali berturut-turut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memanggilnya, "Ya Mahmud, selamatkan aku dari kedua orang ini." Dengan hati yang penuh kecemasan, Nur ad-Din akhirnya memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam mimpinya. Ia menghadap kepada Jamaluddin al-Mausili, seorang ulama yang memberi nasihat agar ia tidak memberitahukan siapapun tentang mimpi itu dan segera berangkat menuju Madinah, tempat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Setelah melakukan persiapan singkat, ia pun berangkat. Diperlukan waktu 16 hari bagi Nur ad-Din untuk sampai di Madinah. Ketibaannya mengejutkan sang gubernur Madinah yang tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya. Setelah beberapa pertanyaan, Nur ad-Din menjelaskan tujuannya yang sangat penting, meskipun terlihat mendalam dan penuh rahasia. Sang gubernur kemudian bertanya, apakah Sultan dapat mengenali dua orang yang ia lihat dalam mimpinya? Dengan mantap, Nur ad-Din menjawab, "Ya, saya bisa mengenalinya." Untuk memastikan keberadaan kedua orang itu, sang Sultan meminta agar diberitakan kepada seluruh warga Medina bahwa ia telah tiba dan ingin memberikan banyak hadiah dan makanan kepada mereka. Berita ini segera tersebar dan orang-orang berbondong-bondong datang untuk menerima kebaikan Sultan. Namun, setelah semua orang mendapat bagian mereka, dua pria yang disebut dalam mimpi Nur ad-Din tidak ada di antara mereka. Sang Sultan pun bertanya lebih lanjut kepada gubernur, apakah hanya mereka yang ada di Medina? Tidak ada orang lain? Gubernur menjawab, ada dua orang yang baru saja datang dari Maroko. Mereka sangat rajin beribadah, memberi banyak sedekah kepada orang miskin, dan sangat dermawan. Setelah mendengar hal ini, Sultan Nur ad-Din meminta untuk bertemu dengan mereka. Ketika kedua pria itu masuk ke dalam ruangan, Nur ad-Din langsung mengenali mereka. Hati Sultan mulai gelisah. Ia tahu ini adalah dua orang yang sama yang ia lihat dalam mimpinya. Setelah menyelidiki lebih lanjut, Sultan memutuskan untuk mendatangi tenda mereka. Di dalamnya, ia tidak menemukan apa-apa. Namun, ketika ia mengangkat karpet yang ada di sana, sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan terungkap. Di bawahnya, tumpukan uang yang sangat banyak tersembunyi. Setelah melakukan pencarian lebih lanjut, mereka menemukan sebuah terowongan yang hampir sampai ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, kedua orang tersebut mengakui niat mereka.
Mereka adalah 2 orang Kristen dari Maroko, dan tujuan mereka adalah untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawanya ke Roma. Keinginan mereka untuk merampas tubuh suci itu sangat jelas, dan mereka bahkan telah menggali terowongan menuju makam Rasulullah. Mereka pun akhirnya dijatuhi hukuman mati karena tindakan pengkhianatan ini. Setelah kejadian tersebut, Sultan Nur ad-Din Zinki mengambil langkah tegas untuk melindungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ia memerintahkan untuk menggali sebuah parit yang mengelilingi makam Rasulullah dan mengisinya dengan timah cair. Langkah ini dilakukan untuk mencegah upaya pencurian serupa di masa depan. Wahai sahabat KSI, semoga kita semua bisa terus menjaga kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap langkah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari segala fitnah dan godaan yang bisa mengancam keutuhan iman kita. Amin ya Rabbal Alamin.